Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu soal yang berkaitan dengan KC ya. Kita baca dulu soalnya. Dalam volume 2 liter dimasukkan 1,6 mol HCl dan dibiarkan mengalami kesetimbangan menurut reaksi berikut. Kita tulis dulu ini reaksinya. Nah, kita tulis kayak serupa dengan tabel ya. Ada mula-mula, ada bereaksi, dan ada setimbang. Nah, tadi ini di soal ada 2 liter volume 2 liter dimasukkan 1,6 mol HCl. Artinya mula-mula itu baru ada 1,6 mol HCl. Kita tulis di sini 1,6 mol punyanya HCl. Kemudian H2 sama Cl2-nya udah ada belum? Belum ada ya, kan belum bereaksi. Kita baru masukin pereaksinya doang. Di sini ada HCl. Kemudian di soal juga, jika dalam keadaan setimbang terdapat 0,4 mol Cl2, berarti keadaan setimbang yang mana? Yang ini nih, segaris ini. Nah, kita tulis di sini. Cl2-nya 0,4 mol ya. Kita tulis 0,4 mol punya Cl2. Nah, otomatis kalau di sini 0,4 mol, Cl yang di atas ini juga 0,4 mol, ya kan? Karena ini kan 0 ditambah 0,4 mol sama dengan 0,4 mol. Ini ditambah. Tambahnya bukan di sini, di sini. Gitu. Kemudian, nah, dari sini kita bisa hitung berapa H2 yang bereaksi dan berapa HCl yang bereaksi lewat perbandingan koefisien. Yang ini ya, yang bereaksi lewat perbandingan koefisien. Nah, kalau Cl2-nya 0,4 mol, berarti H2-nya berapa? Kita bandingin dengan perbandingan koefisien. Koefisien itu yang mana sih nih? Yang di angka di belakang senyawa nih ada 2. Ini kebetulan tidak ditulis ya, karena dia koefisiennya sebenarnya 1. Nah, gimana caranya? Koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali jumlah mol. Nah, ini koefisien. Ibu tulis segini aja deh biar nggak pusing ya. Nah, gini. Di sini koefisiennya berapa yang dicari? Kita pengen tahu H2 kan? 1. Dibagi koefisien yang diketahui. Yang diketahui kan Cl2. Berarti ini koefisien Cl2 1 juga. Dikali berapa yang diketahui molnya? 0,4 mol. Artinya H2 itu sama dengan kan 1 bagi 1, 1 kan? Artinya ya 0,4 mol. Gitu. Nah, ini Bu hapus ya. Sama, karena koefisiennya juga sama. Kemudian di sini kita pengen tahu mol yang bereaksi pada HCl. Gimana? Sama kayak tadi perbandingan koefisien. Yang dicari kan HCl, berarti koefisien HCl dibagi yang diketahui Cl2 kan, koefisien Cl2 1 dibagi 1 dikali yang diketahui Cl2 0,4 mol dikali 0,4 mol sama dengan 2 dibagi 1 2 dikali 0,4 berarti 0,8 mol gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kayak perbandingan lah tuh, ini 2 1 1. Kalau ini 2 berarti ini dikali 2 gitu sederhananya. Nah, kemudian nih, kalau gini berarti kita tinggal jumlah-jumlah aja nih. Mula-mula ada kita kasih 1,6 mol. Logikanya pereaksi itu makin sedikit kan? Nah, artinya ini dikurang kalau pereaksi itu dikurang. Jadi 1,6 dikurang 0,8 berapa? 0,8 juga. 16 dikurangi 8 kan 8 ya. Tuh. Nah, kemudian kalau zat yang hasil reaksi atau produknya ini ditambah, tadinya jumlahnya 0 ditambah 0,4 jadi berapa? 0,4 mol.
mol. Nah, didapatlah keadaan setimbang. Nah, keadaan setimbang ini yang selanjutnya akan kita masukkan ke dalam persamaan KC. Ya. Nih, keadaan setimbang ini yang kita masukkan ke dalam KC. Nah, kita masukkan ke dalam KC. Nah, tadi KC-nya rumusnya apa? Tahuan ya, di sini KC sama dengan konsentrasi produk. Di sini ada H2. Kebetulan H2 nggak ada pangkatnya ya, atau pangkatnya cuma 1, jadi biarin aja. Terus dikali Cl2, konsentrasi Cl2. Nah, semuanya ini dibagi konsentrasi pereaktan, itu HCl. Konsentrasi HCl. Gini, berapa? Nah, tapi jangan dulu buru-buru. Ingat, di sini yang dimasukin ke dalam KC adalah berupa molaritas. Jadi kita harus cari molaritasnya dari masing-masing ini. Ini baru dalam bentuk mol. Beda ya, molaritas sama mol. Ini tidak sama. Tidak sama dengan mol. Jadi mesti kita cari dulu gimana rumus molaritas itu sama dengan mol dibagi liter atau volume. Ini rumusnya. Berarti kita cari satu-satu dulu. Cari M molar HCl dulu deh. HCl. Molnya berapa di sini? 0,8 mol. Nah, terus volumenya berapa, Bu? Liternya berapa? Tadi coba kita perhatikan lagi soalnya. Nih, dalam volume 2 liter. Berarti liternya itu ada 2. Itu 2 liter. Dibagi 2 liter. Sama dengan berapa? 0,4. M. M itu molar ya. M besar molar. Beda dengan mol. Kemudian kita cari lagi M. M-nya harus besar. M untuk H2. H2 sama dengan berarti molnya H2 di sini pada keadaan setimbang ya. Kita harus masukin ini pada keadaan setimbang saja. Ini yang bisa dimasukin. Nih. Nah, gitu ya. 0 berapa? 0,4 mol dibagi sama, liternya sama kan. Wadahnya sama. Sama dengan berapa? Ini caps lock. Sama dengan 0,2 molar. Terus M terakhir MCl2 sama dengan 0,4. Ini kan molnya 0,4 kita masukin dibagi liternya 2 liter sama dengan 0,2 molar. Nah, baru kita masukin ke dalam persamaan yang KC ini. Kita copy ya. Kita copy sama dengan ini H2 itu 0,2
Oh iya, jangan lupa ini ada pangkatnya kan? Soalnya pangkatnya di mana? Di ACL nih, ada koefisiennya nih. Ibu lupa juga nih, pangkat 2. Gimana sih pangkat teh? Pangkat ACL-nya pangkat 2 karena ada koefisiennya. Sini juga jangan lupa di copy. Nah, lanjut ya. Ini H2-nya molaritasnya 0,2. Kemudian dikali berapa? Cl2-nya 0,2 molar juga, 0,2 molar. Kemudian dibagi HCl-nya 0,4. 0,4 pangkat 2. 0,4 pangkat 2. Nah, kalau kayak gini kita pangkatin dulu ya. 0,2 dikali 0,2 itu 2 kali 2, 4. Berarti 0,04. Bener nggak? Hmm, 0,2 dikali 0,2. 0,04. Dibagi ini 0,4 pangkat 2. Berapa 0,4 pangkat 2? 0,4 pangkat 2 itu berarti 0,4 kali 0,4 ya kan? 4 kali 4, 16. 0,16. Boleh kalian kalau untuk hitung-hitungan gini pakai kalkulator ya, daripada salah hitung. Kemudian, ya udah tinggal kita bagi nih 0,04 dibagi 0,16. Dibagi 0,16. Jadi 0,25 nih. Ibu juga ngerjainnya ini pakai kalkulator. Sudah deh.